Halo Misteri Lovers, kita ketemu lagi di kisah horor misteri kali ini. Suara jarum jam terdengar jelas di tengah keheningan malam itu. Kantor yang biasanya riuh dengan aktivitas kini hanya diisi oleh suara ketukan jari di atas keyboard dan desisan pendingin ruangan yang terasa menusuk. Ruangan itu gelap di beberapa sudut, hanya meja Arya yang masih diterangi lampu kecil. Ia memandang layar komputernya dengan mata lelah. Sesekali mengusap wajah dengan kedua tangan. Hampir tengah malam dan pekerjaannya masih menumpuk. Kenapa harus sekarang sih? Gumam Arya sembari menghela napas panjang. Udah tahu aja kalau besok libur, masih aja dipaksa lembur. Dasar bos gendeng, gerutunya lagi. Sebagai staf keuangan yang paling menguasai bidangnya, sudah menjadi kebiasaan tak menyenangkan baginya, lembur sendirian. Rekan-rekan kerjanya sudah pulang sejak pukul 8 malam tadi, menyisakan dirinya yang terlalu setia, atau mungkin terlalu sial. Bosnya yang tak kenal ampun memaksanya menyelesaikan laporan analisa keuangan dengan alasan akan dipakai untuk bahan rapat besok. Padahal besok adalah tanggal merah. Arya menyandarkan tubuhnya ke kursi, menggeliat kecil, mencoba meregangkan punggung yang mulai pegal. Suara pintu berderit tiba-tiba terdengar dari arah depan kantor. Arya mengangkat kepalanya, mengerutkan dahi. Siapa lagi yang datang selarut ini, pikirnya. Langkah kaki terdengar pelan, seperti seseorang yang tidak ingin menimbulkan suara. Sosok itu kemudian muncul di ambang pintu ruangan, Dani. Dani adalah salah seorang rekan kerjanya di bagian yang sama. Seingat Arya, Dani sudah pulang lebih awal hari ini. Tapi kini ia berdiri di sana, mengenakan kemeja kusut dan celana bahan gelap yang tampak kotor. Wajahnya pucat, seolah tak ada darah mengaliri pembuluh darahnya. Dani, panggil Arya pelan. Dani hanya menoleh sekilas. Mata gelapnya menatap Arya dengan tatapan kosong. Wajahnya datar, tanpa senyum atau tanda emosi apapun. Sahutnya singkat. Arya mengernyit, tumben balik lagi. Ada yang ketinggalan? Dani tidak menjawab. Ia hanya berjalan pelan ke mejanya yang berada di pojok ruangan. Ia duduk di kursinya tanpa berkata apa-apa lagi, hanya menatap lurus ke arah meja. Arya merasa ada sesuatu yang aneh, tapi ia tidak ingin memperkeruh suasana. Mungkin Dani sedang lelah atau pusing, pikir Arya. Keduanya sering lembur bersama, jadi Dani mungkin juga sedang dikejar deadline. Arya kembali ke pekerjaannya agar bisa segera selesai dan ia bisa pulang secepatnya. Fokusnya kepada pekerjaan membuatnya mengabaikan kehadiran temannya yang terasa ganjil. Namun, rasa tak nyaman perlahan merayap ke dalam dirinya. Setiap kali Arya menoleh ke sudut ruangan, Dani masih duduk diam di kursinya. Tubuhnya diam seperti patung. Tidak ada suara ketikan keyboard, tidak ada aktivitas apapun, hanya duduk dengan pandangan kosong. Waktu berlalu. Arya akhirnya menyelesaikan pekerjaannya tepat pukul 1 dini hari. Ia merapikan dokumen dan mematikan komputer dengan lega. Sebelum pergi, ia menoleh ke arah Dani. "Dan, gue duluan ya, lo nggak pulang?" sapanya. Dani hanya menoleh perlahan, matanya tampak sayu, namun kosong. "Nanti," jawabnya singkat. Arya menatapnya sesaat, ragu untuk meninggalkannya sendirian. Perilaku Dani yang agak aneh membuat Arya sedikit was-was. Jangan-jangan Dani sedang tidak sehat. Ruangan itu terasa semakin dingin dan hampa. Akhirnya, Arya berinisiatif. "Kalau lo nggak ngerjain apa-apa, pulang bareng yuk, udah malam banget." Dani tidak langsung menjawab, tetapi ia berdiri dari kursinya. Gerakannya kaku, hampir seperti robot, tanpa banyak bicara. Ia berjalan mengikuti Arya yang sudah lebih dulu melangkah keluar ruangan. Lorong kantor sunyi, lampu-lampu sebagian besar sudah dimatikan, menyisakan cahaya temaram yang jatuh ke lantai berubin abu-abu. Arya berjalan di depan, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan Dani masih mengikutinya. Dani berjalan pelan, langkahnya tampak berat, seperti diseret. "Lo baik-baik aja kan? Lo sakit?" tanya Arya, berusaha mencairkan suasana.
tadi lo pulang terus balik lagi, ngapain sih? Dani tidak menjawab, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar bergema di lorong kosong itu. Arya mulai merasa semakin tidak nyaman. Temannya itu biasanya tidak sesenyap ini. Dani ia kenal sebagai orang yang cukup aktif di kantor. Kini, ia seperti bayangan samar yang hanya bergerak tanpa jiwa. Begitu sampai di pintu keluar kantor, udara malam yang dingin langsung menyambut mereka. Jalanan sudah sepi. Hanya sesekali terlihat kendaraan melintas di kejauhan. Arya memasukkan tangannya ke dalam saku jaket dan melirik Dani yang masih berjalan di sampingnya. Wajahnya tetap dingin tanpa ekspresi. Arya mencoba lagi. Dani, lo kenapa sih? Dari tadi diem aja. Lo beneran sakit ya? Dani tidak menjawab. Arya hanya bisa mendengar napasnya yang berat, seperti berembus pelan di udara malam. Mereka berjalan menyusuri trotoar menuju halte bus yang berada beberapa blok dari kantor. Jalanan semakin gelap di beberapa sudut, lampu-lampu jalan ada yang sudah mati. Arya mulai bertanya-tanya apakah ia harus melanjutkan percakapan atau membiarkan Dani tetap diam. Tapi sebelum Arya bisa berkata apa-apa lagi, Dani tiba-tiba berbelok ke sebuah gang sempit di sisi jalan. Dan, lo mau kemana? Tanya Arya sambil menghentikan langkahnya. Dani tidak menjawab, hanya berjalan semakin cepat menuju gang itu. Arya mendengus kesal, tapi rasa khawatir bercampur penasaran mengalahkan keinginannya untuk pulang. Gang itu tampak remang-remang, tetapi di ujungnya terlihat kerumunan beberapa orang. Mereka berdiri melingkar, seperti sedang melihat sesuatu. Arya mengejar Dani yang menghilang di balik kerumunan. Nih orang tengah malam gini pada nonton apaan sih, gumamnya. Ketika Arya mendekat, suara pelan bisik-bisik mulai terdengar dari kerumunan. Arya harus menyibak beberapa orang untuk bisa melihat apa yang terjadi. Permisi, katanya sembari maju ke tengah kerumunan. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku. Di tengah-tengah kerumunan itu, terbaring jasad seorang pria. Tubuhnya kaku, berlumuran darah yang sudah mulai mengering. Wajah pria itu pucat, dan matanya terbuka lebar dengan pandangan kosong yang menatap ke atas. Arya hampir tidak bisa bernapas ketika menyadari siapa yang sedang ia lihat. Jasad yang terbaring itu adalah Dani, dengan pakaian yang sama persis, kemeja kusut dan celana bahan gelap yang tadi ia lihat dikenakan temannya. Darah mengotori sebagian besar tubuhnya, terutama di bagian dada. Seakan pria itu telah mengalami kekerasan hebat. Arya mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang. Pandangannya menyapu sekeliling, mencari sosok Dani yang sempat menghilang di balik kerumunan. Namun, Dani tidak ada di sana. Arya menoleh ke segala arah, matanya liar mencari sosok Dani yang belum juga ditemukannya. Ia tidak menemukan apa-apa, hanya kerumunan orang yang tampaknya tidak peduli pada kebingungannya. "Pak, ini dari tadi jasadnya di sini?" tanya Arya panik kepada seorang pria di kerumunan. "Iya, Mas, katanya ada yang nemuin sekitar sejam yang lalu," jawab pria itu santai, seakan pemandangan itu adalah hal biasa. Arya mundur lagi, lututnya terasa lemas. Sejam yang lalu, tapi Dani ada bersamanya di kantor. Arya bisa merasakan dinginnya kehadiran Dani, bisa mendengar napasnya, bisa melihat langkahnya yang kaku. Ia menatap jasad di depannya sekali lagi, lalu berbalik dan berlari keluar dari gang sempit itu. Suara desahan napasnya sendiri berpadu dengan gema langkah kaki yang tergesa-gesa. Namun, saat ia keluar dari gang, ia sempat mendengar suara samar. Suara yang familiar. "Jadi pulang bareng nggak?" Suara itu terdengar begitu dekat, seolah berbisik di telinganya. Namun ketika Arya menoleh, tidak ada siapapun di sana. Demikian kisah horor misteri kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Sampai jumpa di kisah horor misteri selanjutnya. Atau bisa juga langsung cek kisah-kisah horor dan penuh misteri lainnya di buku koleksi cerpen misteri yang terbit di Vizo.